Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2B. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, pada video ini Ibu akan melanjutkan pembahasan penilaian harian tema 7 kalian kemarin. Khusus video ini Ibu akan membahas penilaian harian yang muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Kalian simak baik-baik pembahasan berikut ini. Nah, anak-anak kelas 2B, kalian pasti sudah kan mengerjakan soal ulangan harian kalian pada pelajaran bahasa Indonesia. Ibu yakin kalian sudah mengerjakan semuanya. Nah, sekarang Ibu akan membahasnya satu persatu soal tersebut. Nah, untuk soal yang pertama, kita baca bersama-sama ya. Fabel adalah cerita yang tokohnya A. Manusia, B. Hewan, C. Hantu. Ya, tepat sekali. Fabel adalah cerita yang tokohnya hewan, yaitu yang B. Nah, sekarang Ibu akan membacakan dongeng. Dongeng ini untuk soal nomor 2 sampai nomor 7 ya. Kalian dengarkan baik-baik dan simak baik-baik. Pada suatu hari, si kancil sedang berjalan-jalan di pinggir hutan. Karena merasa haus, si kancil menuju sungai untuk minum. Ketika si kancil sedang asyik minum, tiba-tiba dia mendengar suara rintihan kesakitan. Si kancil pun mencari dari mana arah suara itu berasal. Ternyata suara itu adalah suara Pak Kerbau yang sedang kesakitan. Si kancil melihat kaki Pak Kerbau digigit oleh buaya. Si kancil pun mendekati mereka untuk mencari tahu masalah apa yang terjadi di antara mereka. Selamat pagi Pak Kerbau. Selamat pagi Pak Buaya. Kalian sedang bermain apa? Apa aku boleh ikut? Sapa kancil berlagak bodoh. Selamat pagi juga, Cil, jawab buaya. Ya, selamat pagi juga, Cil. Kami tidak sedang bermain. Pak Buaya ingin memakan kucil. Padahal aku telah menolongnya. Tapi malah dia ingin memakanku. Malang benar sekali nasib kucil. Jawab Pak Kerbau dengan lemas. Nah, itu cerita tentang kancil, buaya, dan Pak Kerbau. Nah, kita lihat soal pada nomor 2. Latar dongeng di atas adalah latar dongeng. Latar dongeng itu berarti tempat terjadinya atau tempat cerita dongeng itu terjadi itu ada di mana ya? Yang A, di rumah, B, sungai, C, hutan. Ya, yang benar adalah yang B, di sungai. Ini terbukti dari mana? Nih, terbukti dari kalimat yang ada di sebuah Oke. Oh. Sebentar anak-anak, ternyata ada kesalahan. Ternyata di sini latar tempatnya itu yang paling tepat itu adalah pada suatu hari sedang berjalan di pinggir hutan karena merasa haus si kancil menuju sungai untuk minum. Ya, tepat berarti di sungai ya, di sungai. Yang nomor 3, tokoh yang memiliki watak jahat. Nah, siapa kira-kira tadi tokoh yang memiliki watak jahat yang sudah ditolong tapi malah justru memakan? Ya, yaitu buaya. Nah, di sini ada bukti. Nah, padahal aku telah menolongnya, tapi malah dia ingin memakanku. Malang sekali nasib kucil, jawab Pak Kerbau. Ya, berarti yang memiliki watak jahat adalah buaya. Yang nomor 4, amanat yang dapat dipetik dalam dongeng tersebut. Amanat itu adalah pelajaran. Pelajaran yang dapat diambil setelah kita membaca
dongeng tersebut. Nah, amanatnya berarti yang A. Kita harus membalas perbuatan baik dengan perbuatan baik. Yang B, kita harus membalas perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Atau yang C, kita harus saling bertengkar dengan teman. Nah, yang paling tepat amartnya di sini adalah kita harus membalas perbuatan baik dengan perbuatan baik. Yang A ya. Jadi kalian jangan mencontoh sikap dari Pak Buaya. Pak Buaya sudah ditolong tapi malah dia justru mau memakan. Nah, jadi kita harus memiliki sifat jika kita pernah ditolong oleh orang lain maka kita balas juga dengan perbuatan yang baik. Sekarang kita nomor 5. Nah, dalam dongeng di atas apa yang dilakukan buaya? Yang dilakukan buaya itu apa? A. Menolong kerbau. B. Memakan kerbau. Atau C. Memakan kancil. Ya, tepat sekali. Yang betul adalah jawaban yang B. Memakan kerbau. Nah, sekarang kita menuju ya ke soal nomor 6. Nah, siapakah hewan yang memberi sapaan pada teks dongeng di atas? Tadi yang mengucapkan selamat pagi Pak Kerbau, selamat pagi Pak Buaya. Itu adalah kancil. Ya, tepat sekali berarti yang ini jawabannya adalah kancil. Nah, sebentar Ibu akan tulis di sini ya. Nah, jadi di sini adalah jawabannya kancil. Sekarang yang nomor 7. Tulislah kalimat sapaan yang terdapat dalam dongeng di atas. Nah, kalian bisa menulisnya. Tadi kan si kancil ngomong kan. Nah, kalimat sapaannya selamat pagi Pak Kerbau. Kemudian selamat pagi Pak Kancil. Selamat pagi Pak Kerbau. Selamat pagi Pak Kancil. Nah, ini contoh kata sapaannya yang ada dalam teks ya. Nah, sekarang yang selanjutnya. Pernahkah kalian membaca dongeng fabel? Tulislah satu judul dongeng yang pernah kamu baca. Nah, kalau kalian pernah membaca fabel, fabel itu adalah cerita yang tokohnya itu adalah hewan-hewan. Nah, kalau kamu pernah membaca, maka di sini kalian jawab, ya, saya pernah membaca. Nah, setelah itu kamu tuliskan satu judul yang cerita yang pernah kalian baca. Misalkan contoh dongengnya adalah si kancil dan buaya. Jadi tulis di sini si kancil dan buaya. Nah, kemudian setelah itu sebutkan tokoh yang ada dalam dongeng yang kamu baca. Sebutkan tokoh yang ada dalam dongeng yang kamu baca. Tokoh itu berarti adalah pelaku yang ada di dalam cerita yang pernah kalian baca. Ini ada kaitannya ya soal sebelumnya. Kalian sebutkan tokoh, misalkan kalian membaca cerita tentang kancil dan buaya, berarti tokohnya adalah kancil dan buaya. Kalau kalian membaca dongeng dengan judul yang lain, maka sesuaikan tokoh yang ada di dalam dongeng tersebut. Nah, sekarang yang ke selanjutnya itu adalah amanat yang dapat dipetik. Ya, amanat yang dapat dipetik dari cerita yang pernah kalian baca. Nah, amanat yang dapat dipetik dari cerita yang kalian baca. Nah, apa amanatnya? Amanat itu berarti adalah pesan yang tersimpan dalam cerita. Nah, kalian bisa tulis di sini pesan dalam cerita ini apa? Sesuaikan dengan buku dongeng yang kalian baca. Kalau contohnya saja seperti dongeng yang di atas ini.
Nah, ini itu kan amanatnya tadi adalah kita harus membalas perbuatan baik dengan perbuatan baik, itu amanatnya. Nah, kalau untuk menjawab soal nomor 10 ini, kalian sesuaikan dengan dongeng yang kalian baca. Amanatnya apa, pelajarannya apa. Seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, itu pembahasan bahasa Indonesia untuk penilaian PH-nya ya. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dan nanti kita akan lanjut ke pembahasan soal matematikanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.